Nah, malah banget kata belum pakai surat jadi saya nanti bisa dengan menurut saya nanti itu ya bisa untuk komponen dan sebelum diskusi nanti kita cari duit untuk jadi terkait dengan naik keluar dengan kita kita harus sama dengan keluar dosen belum lama kemudian dari para representasi mereka untuk kemudian kita jadi berdiskusi membaca pada kita ini membahas tentang gimana paling ketika suara-suara ini mendengar makhluk apa yang terjadi di benak suara-suara ini. Mazhab Maliki, Bisa ditanya apa? Bisa Mazhab Maliki. ditanya itu nama itu. Apa yang gimana? Dan itu merupakan salah satu itu yang banyak didengar dari kita, lahir dari agama atau ada Alibia yang satu itu. Namun lebih jelasnya nanti kita akan membahas lebih jauh mengenai biografi dari Imam Malik. Nah, Imam Malik ini sudah malam tadi itu laki-laki lah Malik bin Anas, Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al Mau nih? tapi ini spindle itu adalah itu begini. Ini merupakan nama khas dari nama itu apabila dimanfaatkan sebagai primat. Jadi ini merupakan yang dari nama. Jadi termasuk dari golongan. Jadi seperti ada yang sedang tahu siapa itu golongan dari golongan ini. Dan siapa golongan tertinggi. Jadi penerus bisa dikatakan seperti itu, tapi lebih tepatnya golongan tertinggi ini adalah orang yang pernah bertemu dengan saya dan dia itu ketika meninggal itu merupakan dengan. Nah, kemudian masih lalu ini di sini merupakan kakek dari Malik. Dia itu masih dari golongan tertinggi. Jadi berkata ini tambah seperti tahu
kita sabar. Nah, juga Soal kamu. ya golongan satu ini dia golongan yang dia itu pernah bertemu dengan Nabi, dan dia itu juga meninggal dalam arti beriman. Nah, jadi Nabi ini pernah bertemu dengan sahabat, artinya bertemu itu kan ketika dia pernah melihat ataupun pernah diskusi ataupun pernah sebenarnya pertemuan dan sahabat itu dinamakan golongan Nabi ini. Nah, kemudian sahabat itu pernah bertemu ataupun sering mendengar bertemu dengan Rasulullah itu dinamakan golongan dari sahabat. Jadi mungkin sahabat-sahabat ini hanya mengenal pelafalan itu untuk dari dua sahabat. Tapi semua orang yang pernah bertemu dengan Nabi, dan semuanya sekedar melihat itu sudah melakukan sahabat dengan ciri-ciri bahwa dia itu beriman. Artinya dalam keadaan orang Islam. Dan kemudian dari Abu Abdillah sendiri, Muhammad ini sendiri, dia itu termasuk golongan ada yang tapi Kemudian tadi ya benar. Ya, karena dulu ini penghabisan ini dari ini dengan begitu. Kemudian Imam Malik ini dia itu belajar di Madinah, di kota Madinah pada tahun 7 ya. Dia belajar di Madinah. Tapi Imam Malik ini belajar juga ya di Madinah. Akan tapi Imam Malik ini sebenarnya bukan asli keturunan orang jadi masyarakat Madinah. Beliau ini sebenarnya adalah orang Yaman. Karena beliau diberikan tiba-tiba hasil dan kami pakai ini lebih lagi. Dia itu di kata Israel hijrah. Karena pada masa itu namanya ketika pergi dari satu tempat ke lain maka hijrah. Hijrah ke Madinah dan kemudian melahirkan yang itu. Nah, sampai dari itu memang dilahirkan di kota Madinah. Beliau itu lahir di kota Madinah dan juga wafatnya di kota Madinah. Yaitu pada tahun 179 dia. Beliau nah, Imam Malik sendiri kan kemarin tadi sudah berdiskusi tentang Imam Hanafi. Nah, Imam Malik ini adalah urutan yang kedua dari segi umurnya. Ada Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, kemudian nanti ada Imam Syafi'i dan juga Imam Ghazali. Kemudian Imam Malik ini dilahirkan pada masa dinasti Umayyah. Itu ketika pada masa Khalifah Sulaiman bin Malik. Akan tapi meskipun dilahirkan di masa dinasti Umayyah, beliau Imam Malik ini tumbuh dan berkembang ketika pada masa zamannya dinasti Abbasiyah. Yaitu istilahnya namanya ini mulai terkenal, mulai menjadi satu tokoh mazhab itu ketika pada masa Khalifah Rasyid. Nah, untuk ibunya sendiri yaitu bernama Siti Aliyah binti Sulaiman Al-Asdiyah. Seperti tadi, Imam Malik ini merupakan orang Yahudi, yaitu dari keterangan bangsa Arab, yaitu dari dusun Asbah. Ya, dusun ini pada dulu ya itu menjadi istilahnya kalau di Indonesia itu dijajah oleh negeri Yaman. Karena
pakainya itu pindah ke Madinah, pindah ke Madinah. Nah, Imam Malik sendiri ini dari ciri fisiknya yaitu beliaunya itu tinggi, tinggi, cantik dan juga memiliki juga. Nah, ciri khasnya itu juga beliau itu menggunakan cincin. Cincinnya itu bertuliskan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Terus itu kan ditanya kepada muridnya, kenapa kok memakai cincin yang bertuliskan itu? Malik menjawab pertanyaan murid tersebut karena itu merupakan salah satu firman Allah yang berada di Al-Quran. Yang dari segi pendidikannya, Imam Malik ini berada di sekitar keluarga yang memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi semenjak kecil, Imam Malik ini sudah berdampingan dengan keluarga-keluarganya itu yang sudah memiliki ilmu yang sangat banyak. Misal dari pamannya, pamannya itu merupakan banyak pamannya itu merupakan salah satu ahli hadis. Misal Ibu Zuhair itu merupakan paman Nabi, paman dari Imam Malik itu merupakan salah satu tokoh ataupun ahli hadis. Dan juga ada beberapa ahli fikih, contohnya Tabi'ah. Itu pada masa kecilnya Imam Malik itu sering mendapatkan ilmu dari keluarganya, terutama dari para pamannya. Nah, meskipun dari segi lingkungan keluarga, apa ini mendapatkan ilmu yang begitu saja, akan tapi hasil pengetahuannya tentang pengetahuan itu dia malah mencari ke lingkungan keluarga. Kan ketika saya membaca artikel itu, teman-teman itu berguru dengan sekitar 900 guru. Dengan 600 itu ada yang pagi-pagi ya hampir di atasnya sedikit pagi-paginya. Dia dari 300 itu merupakan dari golongan tabiin. Nah, akan tapi ketika belajar itu Malik tidak keluar dari kota Madinah. Kenapa tidak keluar? Karena menurut beliau itu di kota Madinah itu sudah banyak lah tokoh ulama, para tokoh-tokoh ilmuwan, sehingga beliau mencari ilmunya itu hanya di sekitar kota Madinah. Nah, kemudian dari pendidikan itu tidak hanya dari segi intelektual, akan tapi dari segi moral. Ini dapat dibuktikan ketika Imam Malik itu ketika akan mencari ilmu ataupun mengajar guru, ibunya itu pernah mengatakan seperti ini. Ketika kamu itu mau mendapatkan ilmu dari seorang guru, maka carilah akhlaknya terlebih dahulu. Nah, di sini berarti antara ilmu dengan adab itu tidak dapat dipisahkan. Keduanya akan saling berkaitan. Dan juga ibunya itu ketika namanya masih kecil, itu pasti menggunakan pakaian yang baik, menggunakan sorban warna putih, pakaian warna putih. Dengan alasan bahwasanya itu merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap sebuah majelis. Artinya apa? Ketika dalam mencari ilmu itu menggunakan pakaian yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang terpenting yaitu dari segi pemikirannya. Pemikiran Imam Malik ini ketika dengan metode pengambilan hukum Islam. Ini dari sahabat-sahabat ada yang mengetahui sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati. Ya, jadi kalau hukumnya disepakati itu ada Al-Quran, dan ya, yang biasanya digunakan sebagai sumber hukum utama. Kemudian yang tidak disepakati itu ada sekitar 9 atau berapa ya. Nah, tapi dari yang sudah sepakati ini
ada yang menolak itu istilahnya menolak ya, dan juga menerimanya. Jadi yang disepakati ini contohnya istighfar, masalah masalah, dan itu merupakan metode-metode hukum yang tidak disepakati. Ya, Malik ini ketika mengambil hukum yang pertama itu menggunakan aturan, yaitu dengan melihat maknanya, yaitu baik secara berbeda maupun batin. Yang kemudian itu dilakukan dengan menggunakan mabun mabun mutlak. Artinya hukum itu dilihat dari sesuatu yang bertentangan dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya, jika ada seorang wanita yang hamil, itu wajib mendapatkan nafkah. Nah, maka ketika seorang wanita itu tidak hamil, maka tidak ada kewajiban dari suami untuk menafkahi anak ataupun anak tersebut ketika sudah dipanggil. Kemudian yang kedua, itu Malik menggunakan sunnah ataupun hadis. Itu apabila di dalam Quran itu masih ada kurang penjelasan. Karena menurut Malik dari hadis ini ataupun dari sunnah dari Nabi Muhammad SAW ini itu dapat mentafsir atau menguatkan hukum yang berada di Al-Quran, dan juga dapat memberikan hukum baru ketika di dalam Al-Quran itu masih ada belum kejelasan. Kemudian yang ketiga, ijma ahlu Madinah. Ijma ahlu Madinah ini bukan merupakan kesepakatan dari masyarakat Madinah, kan ijma ini biasanya sebagai kesepakatan sedikit bahwa ijma itu seharusnya dilakukan oleh seluruh ulama, baik yang berada di kelas desa, kiai maupun baginya. Akan tapi di Indonesia itu terkadang para ulama yang berada di MUI itu terkadang ikut, kemudian sudah mendapatkan istilahnya mencari hukum, kemudian mengatakan ijma. Itu sebenarnya bukan ijma, karena ijma sendiri dalam pengertian itu merupakan hasil kesepakatan dari seluruh ulama yang berada di dunia, bukan hanya negara tapi seluruh dunia. Kemudian ada 14 sahabat. Jadi Imam Malik ini ketika mengambil hukum Islam itu juga mengambil dari para pendapat sahabat, itu dengan melalui perantara dari tabi'in. Mungkin pada misalnya Malik itu masih ada beberapa sahabat yang hidup. Jadi beliau itu mengambil dari golongan sahabat. Kemudian ada kias. Nah, setelah hadirnya ijma itu turun lagi ke kias. Dari sahabat-sahabat sendiri ada yang mengerti dari kias. Menyamakan suatu keadaan yang sekarang dan yang ada dan Yes, diambil konteksnya. ya, itu pengertian dari kias itu ketika suatu hukum ataupun suatu keadaan itu belum diketahui lah keadaannya bagaimana, kemudian itu melihat adanya kesamaan atau beda dengan suatu hukum yang ada. Kemudian karena masalah yang ini ada metode yang tidak disepakati, akan tadi oleh Imam Malik itu digunakan. Karena ketika saya membaca buku ini, ternyata masalah bersalah ini yang menyepakatinya itu hanya Imam Malik. Sedangkan Imam Hanafi, Syafi'i dan juga Imam Ghazali itu tidak menyepakati adanya masalah bersalah. Tapi bisa atau tidak tertanya metode ini digunakan? Jawabannya itu bisa. Karena apa? Karena ini melihat dari konteks keumumannya. Misal, contoh dari masalah bersalah, yaitu ketika zamannya Abu Bakar. Nah, kita tidak pernah loh menyerukan kodifikasi Al-Quran. Zamannya Abu Bakar itu apa dikodifikasi. Jadi seperti itu.
masalah mursal ini demi kepentingan bersama. Akan tapi kepentingannya itu menjadi mudarat. Jadi bisa digunakan. Kemudian contoh yang kontemporer yaitu adanya peraturan lalu lintas. Nah, kalau sahabat-sahabat ini mengatakan bahwa kita itu menggunakan ambil KPI, terus ketika sahabat-sahabat di jalan kemudian ada peraturan lalu lintas, itu kan dari masalah mursal. Berarti kan kita menggunakan metode yang digunakan amalnya seperti itu. Kemudian jadul daruyah. Daruyah ini enaknya disederhanakan ketika perantara suatu keadaan itu menjadikan perantara itu hukumi haram. Oke. Jadi ketika contohnya ketika sahabat-sahabat belajar itu merupakan suatu bentuk tugas kita sebagai mahasiswa dalam talabul ini. Nah, sedangkan talabul ini itu kan wajib. Nah, maka perantara berupa belajar itu hukumnya wajib. Ataupun dari istilah larangan zina, mendekati zina. Kan mendekati zina itu merupakan untuk menuju ke zina. Maka hukumnya itu haram. Itu. Kemudian ada metode istihad, yaitu ketika suatu hukum itu menggunakan hukum yang awal, belum adanya hukum yang merubah. Misalnya ini dari sahabat-sahabat kita terkadang itu kan ketika wudhu itu masih mamam kadu ya kadu. Aku nggak tahu kok ya, nah, ketika menggunakan Indonesia ini tentu meyakini bahwa belum sahabat-sahabat itu ikut batal, maka itu sampai itu batal, itu wudhunya masih bisa. Karena ketika menggunakan kaidah fikih yaitu al-yaqinu wal yuzak bahwa keyakinan itu tidak dapat keraguan itu tidak dapat merubah keyakinan selama sahabat-sahabat itu masih istilahnya memberikan bahwa aku sebenarnya jadi itu masih bisa tentunya menggunakan soal ataupun dan sebagainya. Kemudian caruman qoblana. Caruman qoblana ini merupakan syariat yang berada di dalam Al-Quran yang dipusatkan melalui dulu. Misal ketika zaman dahulu itu kan ketika ada orang yang mencuri itu kan untungnya potong. Nah, tapi jika digunakan di Indonesia sekarang itu kan nanti dikit-dikit itu masuk ini. Nah, jadi caruman qoblana ini jika digunakan sekarang itu kurang lupa karena ketika ini terlalu diterapkan nantinya pasti banyak orang itu akan mengatakan bahwa Islam itu aneh itu masuk dengan begitu kok. Nah, untuk menghindari hal tersebut dan meringankan, bukan meringankan, tapi menjadikan bahwa hukum dalam Islam itu memberikan kemaslahatan. Kemudian yang terakhir istihsan. Istihsan ini hampir sama dengan masalah mursalah, yaitu menganggap baik sesuatu. Contoh dalam penerapannya ketika di rumah sakit lah. Ketika di rumah sakit itu bisa ada bisa teman-teman kalau nggak bisa jadikan kok nikah otomatis istrinya nanti kan nah, ketika dokter ini itu cowok nah ketika kembali kepada hukum di Al-Quran ataupun di hukum yang disepakati melihat aurat lawan jenis tidak boleh seperti itu. Nah ketika menggunakan istihsan yaitu kalau secara bahasanya itu menganggap baik itu mengalihkan kias ataupun hukum yang betul kepada hukum yang sesuai dari hukum yang general menuju hukum yang spesifik itu maka melihat ketika ada seorang wanita yang melahirkan itu tidak apa-apa
Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu karya-karya dari Imam Malik. Sebenarnya karya-karya dari Imam Malik itu ada banyak. Seperti misalnya di Al-Qadar itu mengenai pembahasan tentang takdir dan juga keimanan, dan juga kitab As-Sunnah di mana itu meskipun hukum-hukum fikih. Kemudian ada juga Taurat Qadariyah, yaitu kitab yang menentang aliran Qadariyah. Dan yang seperti di awal tadi yaitu Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini sebenarnya latar belakang dibuat ketika Imam Malik itu bertemu dengan Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, ketika itu ketemu pada waktu haji. Nah, sebenarnya pembuatan kitab Al-Muwatta ini adalah sebuah bentuk keterpaksaan. Karena itu Al-Mansur itu memaksa Imam Malik untuk membuat sebuah kitab besar yang digunakan di peradilan. Nah, oleh sebab itu kemudian Imam Malik membuatnya kitab Al-Muwatta ini yang menghimpun hadis yang bertemakan dengan hukum Islam. Yang itu pembuatannya secara sistematis dari mulai kitab-kitab. Jadi bisa kita perhatikan itu kan yang pertama itu kalau di kemarin itu kan yang pertama kita butuh haram. Jadi ketika konsepnya sama, kita butuh haram dan juga ada pasal-pasalnya. Kita butuh haram itu ketika dibuat di buku bacaan itu menambahkan bab. Jadi kita di sebuah tempat ini itu bab dan kemudian pasal-pasalnya itu disebut dengan sebab. Mungkin cukup demikian sedikit penjelasan mengenai matematik. Mungkin dari Pak Seperti ada perbaikan ataupun memberikan tambahan. Setiap bisa kembalikan. Ya, sekarang gitu. Ya masuk dulu. Oke, bisa dimasukin. Ini pertanyaan. Yang mantap ke sama-sama belajar. Tapi apa namanya apa dalam bidang fikih kita sebagai umat Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah di sini menganut 4 mazhab. Yang salah satunya yaitu Imam Imam Malik. Nah, seperti yang kita diskusikan pada hari ini. Jadi di bidang fikih ini apa saja pokok-pokok pemikiran dari Imam Malik ini sendiri dan mengapa di negara kita di Indonesia ini tidak memakai akan di sini mayoritas Imam Syafi'i ya. Mengapa kok tidak memakai Imam Malik saja? Jadi,
Untuk menjadinya gitu, memang sih. Alkohol. Ada Col. Apa sih ini? Americano. Kenapa? Oh, oh, ini. Spray sama. Saya nggak bilang nama. Itu gambar itu orang benar. yang dikatakan seperti itu kan dilakukan di daerah atau itu yang tes dan stadion. Nah itu pendidikan berkaitan ketika kita keluar ataupun ketika di pemerintahan atau keluar. Saya mengalami itu ketika saya pergi ke Surakarta tersebut. Lalu bersama teman saya. Nah dikarenakan teman saya itu lagi, nah kan pas itu, saya punya sedikit itu, nah itu ketika itu biasanya kan dari ketika materi itu kan memang nah ketika menggunakan materi yang lain itu kan ada yang menggunakannya. Nah terkadang itu menjadikan problem di masyarakat Indonesia. Sebenarnya kan setiap warga ataupun setiap lima dari tempat itu memiliki sesuatu yang berbeda dalam pengambilan hukumnya. Mengingat dari keempat mazhab itu termasuk dari mujtahid mutlak, yaitu misalnya yang paling tinggi pendapatannya. Nah, jadi adanya perbedaan seperti hal seperti itu seharusnya tidak menjadikan antara umat Islam itu saling menuju ke kesalahan. Tapi harus mengetahui terlebih dahulu masyarakat di situ itu notabene mayoritas menggunakan mazhab apa. Dan mengingat empat mazhab ini juga kan belajar kepada guru-gurunya yang sudah tadi, belajar kepada tabi'in, kemudian para sahabat dan juga yang pernah berinteraksi dengan maksudnya Rasulullah. Jadi ketika ada suatu perbedaan, terutama di Indonesia, mengingat mazhab ini dalam bidang fikih Islam itu sebenarnya tidak menjadikan kita terlalu apa ya istilahnya bukan setelah membenarkan apa yang kita percayai. Maksudnya mengenai panjangnya enggak, padahal Imam Syafi'i itu anak murid dari Imam Malik seperti itu. Tapi Imam Syafi'i juga berbeda pandangan dengan Imam Malik. Imam Syafi'i itu juga memiliki cara sendiri dalam menggunakan metode pembagian hukum. Imam Malik sendiri ini malah dia itu mengingkari istihsan.
Jadi yang menyepakati istighfar itu hanya Imam Malik. Dan seperti contohnya tadi, istighfar itu digunakan ketika ada seorang wanita hamil, kemudian dokternya laki-laki ketika awal terkali. Itu sebenarnya kita itu menggunakan metode yang digunakan Imam Malik. Tapi terkadang ini seperti yang saya itu katakan tadi, kalau kita semacam ini dan juga akhirnya itu menunjukkan pencegahan. Sebenarnya itu kan tidak perlu pemikiran lepas dari apa beliau. Ya, beliau itulah yang juga besar di Madinah. Pada zaman itu di Madinah itu memang ulama-ulamanya itu kayak menjaga banget lah. Terus dari segi kultur maupun dari segi tindak tanduk yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi itu yang menjadi yang mungkin menjadi dasar dari pemikiran Imam Malik. Di tercantum di artikel yang saya dapatkan bahwasanya Imam Maliki itu sedikit berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Kalau mazhab-mazhab yang lain itu lebih ke fikih yang tradisi atau fikih perkiraan yang banyak menggunakan rasional. Tapi kalau Imam Malik ini lebih ke ya sudah sesuatu yang sudah ada tulis itu aja. Jadi sesuatu yang terjadi di pada masa siapa bagi itu yang diikuti. Kalau jangan membuat hukum baru karena itu belum terjadi. Mungkin itu yang sedikit agak membedakan antara fikih-fikih mazhab Maliki dan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain kan mungkin ya dari segi pengambilan itu dan sebagainya itu banyak menggunakan rasional. Tapi kalau Imam Malik itu lebih banyak menggunakan hadis karena ya dari sisi beliau belajar dulu di Madinah juga di Madinah banyak ulama-ulama yang memang beliau di bagian hadis. Dulu neng pemulihan sunnah. Jadi bisa apa? Kita dapatkan sebenarnya pemikiran dari Imam Malik ini dalam hal hukum itu apa namanya? Ini fokus pada maksud syariat. Maksud syariat apa? Kalau ini yang semester 5 dapat matkul SI kemarin. Oh, beda jurusan. Materi ini enggak sama nih? Oh, maksud syariat adalah maksud atau tujuan dari suatu hukum itu diambil. Yang di situ apa namanya? Bertujuan dalam 5 pokok. Yang pertama itu untuk menjaga akal, hifdzul akal, menjaga jiwa hifdzul nafas, terus menjaga keturunan, menjaga apa namanya? Menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan juga hidup yang menjaga. Maka dari itu seperti yang diterangkan oleh sahabat Uji tadi bahwasanya Imam Malik itu adalah satu-satunya orang yang menyepakati adanya metode maqasid syariah. Maqasid syariah ini adalah suatu pengambilan hukum dengan menggunakan akal atau rasio. Jika kita lihat pengambilan hukum atau sumber hukum itu yang kebanyakan dipakai oleh ulama itu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Yang di situ hanya berpaku kepada Al-Quran dan juga hadis. Tapi pada maqasid syariah ini, tapi pada masalah mursalah ini, di sini juga menggunakan akal atau rasional untuk menentukan suatu hukum. Yang tujuannya adalah untuk
mendapatkan suatu kemaslahatan pada suatu daerah tertentu atau di setiap umat. Tetapi pada masalah musalah ini banyak juga ulama yang tidak menyepakati metode seperti ini karena dikarenakan ketika di situ apa digunakan akal itu tadi maka akan apa namanya lebih melebar kemana-mana nanti pembahasannya akan menghilangkan sumber dasar hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis ketika di situ gunakan karena akal ini sifatnya yang bebas tapi pada apa masalah musalah ini tetap dibatasi dengan Al-Quran dan juga hadis. Nah, saya rasa itu mungkin corak dari pemikiran Imam Malik seperti itu. Tidak menafikan akal untuk pencarian suatu hukum. Izin masuk forum. Dan ketika kita melihat apa namanya hukum fikih itu kan dinamis tuh, nggak statis. Fikih itu apa tergantung bagaimana konteks yang ada di sekitar kita. Bagaimana apa namanya dunia ini berubah-ubah. Nah, fikih juga menyesuaikan dengan hal itu. Fikih harus tetap relevan dengan kondisi zaman. Nah, maka dari itu harus ada pembaruan. Dan apa namanya? Maka dari itu di sini adanya ijma, qiyas dan juga apa namanya? Masalah musalah itu juga merupakan metode-metode yang relevan pada saat ini. Mereka di situ menggunakan ijma, sekarang ulama-ulama atau mujtahid itu berapa tuh? Apakah sebanyak dulu kan? Enggak. Paling sekarang yang bisa diandalkan ya cuma qiyas, terus masalah musalah dan sebagainya itu tadi. Contoh ya kayak corona kemarin, ketika apa namanya hukum dari sholat berjamaah itu yang aslinya apa sholat itu harus merapatkan barisan. Nah, ketika ada pandemi, nah itu mau tidak mau kita juga harus menjaga jarak kita begitu pun dalam hal sholat berjamaah. Ini seperti itu. Dan lagi mungkin nasi kaya apa? Nah, iya. Oh, Pak, ini kan menunjukkan waktunya itu.
bila dianalogikan ya usul fikih itu mancing no usul fikih pancing kok kayak gitu. Nah pikir wi, apa sudah gantung iwak ya. Cara iwake lele ya golek cacing. Cara iwake sango ya juga udang. Nah, kayak gitu. Jadi pikir yang menjadi usul fikih itu yang menjadi dasar ya. Bagaimana cara kita menentukan hukum itu. Terus terkait beliau ada beberapa orang yang dikatakan sombong kata dulu. Nah, mungkin dari teman-teman di sini bagaimana pendapatnya mengenai adanya orang yang dimana mengatakan memang menjadi peran aja dan tidak perlu dengan kita terutama seperti di sini bagaimana pendapatnya ketika memang orang lain bersih. Bisa keluar forum pendapat ini kita komunikasikan dulu. Terus aku dan untuk dia hukum yang ada di Ferrari itu bisa dipahami oleh orang awam karena seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk penafsiran Al-Quran itu bukan sembarangan orang, tidak sembarangan orang bisa menafsirkan Al-Quran. Perlu ilmu khusus yang di situ kita bisa memahami Al-Quran secara menyeluruh. Lawang sing foto-foto pintar wae kadang berbeda argumentasi mengenai suatu ayat. Sebenarnya akhirnya sing ya belum bisa mencapai seperti beliau seperti itu. Kalau menurut saya itu ya kita tetap lah harus memiliki pegangan kayak kita harus kemana. Ya mungkin menjawab agak memberi keterangan kepada sahabat di bawah tadi yang menanyakan terkait sebenarnya sifat itu hukum atau fikih Pak? Seperti itu kan. Begini dan dari anak itu kan gitu. Iya. Yes, mungkin itu jawaban sahabat itu ya, tapi mungkin saya akan sedikit berkomunikasi mengenai jadi berurutan dengan madhab tadi bahwasanya dalam madhab pun kita yang saya belajar itu terbagi menjadi tiga, ada itiba, taklid dan juga tampek. Itiba itu kita mengikuti kembangan, kita mengikuti madhab, kita mengikuti seseorang, kita mengikuti ulama, dan juga kita tahu dari dalilnya apa. Nah, kok mau jadi soal apa? Karena kita yo sesimpel yo mergo
di Al-Quran ada ya ya ladina amanu sallu alaihi inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Simpelnya begitu. Kita mengikuti suatu mazhab dan juga kita tahu dari dalil dan juga kita paham semuanya. Lalu kalau kita tidak bisa bermazhab secara politik, itu ada yang namanya taklid. Taklid itu kita mengikuti imam, kita mengikuti ulama, sedangkan kita tidak tahu kayak contoh pokok pemikiran atau logik-logik kita tidak tahu. Tapi kita yakin bahwasanya akhiri Ismail beliau. Nah, yang ketiga adalah talfik. Talfik di sini sing mungkin agak menjadi perdebatan ya. Karena talfik itu gampangan ngomong, aku dulu tak melu imam Syafi'i, tapi badalku imam Maliki. Itu yang tidak terus dilakukan. Karena itu salah satunya mempermainkan terhadap syariat. Jadi ya benar fleksibel, tapi ya tidak se-fleksibel bui. Ya, ada tambahan? Ya mungkin Mas Habi ya kalau di Islam itu mazhab. Tapi nanti kalau di apa pemikiran kiri biasanya kayak ideologi gitu. Ideologi Marxisme ya itu kan penganut Marx gitu. Leninisme itu penganut Lenin gitu. Ya tanpa apa namanya mazhab ya kita kehilangan arah. Soalnya mazhab itu itu agar kita itu tahu kita itu Islamnya kayak gimana, ikut aliran siapa. Jika di situ kita tidak bermadzhab, ya kita ya Islam Islam tok. Seronor ini gak jelas gak enek sing nuntun kan gitu. Gak ada yang contoh ya apa analoginya kok cakpang ngono kae. Cakpang ngono kae ora melu bapak, ora melu kiai ini gitu. Wes pokok metu nang jopo kan bingung mau kemana. Cakpang ngono nyari kan ya gila narah tadi. Mesti ditakoni mesti saurane mencari jati diri. Jadi ora temu. Cuma di mana tuh mas? Oh, iya. Iya, iya, iya. Nah kan gitu. Kalau kita di situ tidak apa namanya tahu apa imam kita itu siapa itu. Aku ki melu sapa yo di situ sebagai bentuk ketidakmampuan kita untuk apa memahami suatu hal dan juga bentuk ketidakmampuan kita ketika di situ kita berjalan sendiri. Dan bagaimanapun kita butuh orang yang lebih tahu kan. Ya, contoh santri yang manut kiai, yang nang omah yang manut Pak Mboe, manut gurunya. Nah kayak gitu. Bahkan ada ya mungkin ini apa makalah omongan apa orang yang memiliki ilmu tapi tidak mempunyai guru itu gurunya setan kan ya ini kan. Nah, gitu. Memang tujuan pengen ke langsung ke ada bisnis lihat jadi memang mendorong ya sebenarnya itu tergantung ya, pandangan diri tergantung dari orang yang ngomong ya tidak mau bermahasiswa apakah ini seperti ini jadi kan Al-Quran yang dikatakan kasih sahabat sampai ini Al-Quran itu kan dulu soalnya terus ya gitu jenenge bahasa Arab terus taklim saraf juga ke belawang dan sebagainya itu kan yang tidak bisa dipahami hanya orang-orang yang awam itu salah satunya antara para ulama dan memang ketika tidak memiliki mazhab ya dia bingung harus mengalami ya gitu ya kita terlalu ke hotel habis ya tempat apa itu bingung pilih ya
Ya kalau menurut saya boleh-boleh aja. Tapi yang pertama, ya seperti yang saya katakan, Dia bisa memiliki apa namanya acuan. Dia tidak memiliki dasar untuk apa beragama. Jadinya ya tadi kehilangan arah dan yang kedua menjadikan dia itu sombong. Seolah-olah tidak apa namanya tidak mengakui adanya ulama ini tadi sebagai apa panutan kita. yang itu ada nama ini saya potensi juga besok ada itu ya berani kembali ke omongan Mas Fadil kemarin ketika pemimpin kita sudah tidak dapat kita andalkan gitu. Ini yang mana Gusti Allah Rasulullah. Karena ulama-ulama kita sekarang itu sekarang sudah di apa dilumuri dengan kepentingan-kepentingan, bukan apa namanya, bukan murni ini adalah agama. Soalnya banyak orang yang sudah terjerumus pada kepentingan-kepentingan seperti itu. Dengan melihat kondisi seperti itu ya yang bisa kita percaya itu pasangan ulama tidak. Apa ngono ya saya gitu. Tapi adalah tidak berambil ada buat ini cuma ada terus yo mikir oleh boksa Thailand oleh boksa kan kayak malah wis bener-bener wong gak ngerti ya wis soal penting sholat zakat puasa haji wis kan seolah-olah kita tidak tahu kayak praktek-praktek di dalam uh, ibadah itu kan pasti intinya ini ada campur tangan dari imam-imam mazhab gitu. Kalau komunisi gue Imam Syafi'i ya bukan waktu Imam Syafi'i ya kayak tidak tentang kan ya sekecil itu
Gimana? Pertanyaannya identitas saja atau tidak? Kalau kita yang yes, kita nggak tahu siapa gitu. Itu kan karena yang sedang itu bagaimana cara orang yang tidak bermasalah. Kalau kita memandang konstitusional kan kita ikut konstitusional kan nggak bermasalah. Langsung tuh pusat. Gimana? Ya, coba. Ada produk anu iki kok. Orang yo apa lho. Iya. Saya berdiam. Mau kan? Katanya saya berdiam. Katanya sinyalnya kayak tak pergi sahabat Tommy. Saya pakai sendal dua ini. Saya titik dengar kan beliau kan bilang dekot dengan Islam
Kalau menjangkau wilayah tadi kita kan belum melewati syariat. Bahkan saya itu termasuk target itu kita turun ya bisa teori itu tidak benar kan boleh ajaran jangan mau menggunakan galing kaulah tapi berbeda dari makna ya ada dari itu pada makna yang itu bermitra itu gak setuju lah baru mungkin Nanti libur. Nah, jadi apa kok ibarat antara yang dimaksud ada kali gitu itu mungkin ya benar dalam satu orang Islam itu kan berbeda konteks. Pembahasan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Bukhari itu masih dalam ranah mazhab yang mazhab fikih. Jadi ranahnya ranah syariat. Tapi kalau sudah bicara sensitif atau sudah aku cari. kalau Ghazali terus Abdul Asy'ari dan juga sebagainya itu masuk neng ranah teologis yang lain neng tasawuf. Jadi ya itu contohnya nih. Oke lah, tadi disebutkan bahwa ini ajaran sensitif itu adalah manunggali kalau gusti. Terus satunya Tuhan dengan itu semayangnya adalah Tuhan di dalam tubuh manusia. Itu hamba. Itu kan kayak kita masuk ke ranah syariat. Ibadah kan yo bukan ranah syariat, tapi kan ranah metafisik, ranah tasawuf dan juga ranah keyakinan. Pun ketika kok kita menggaungkan itu lagi, kita menggaungkan adanya aliran menggaungkan teologis, mungkin yang ada kita malah bisa penting bohong, gak beres lah Islam. Masih seperti itu karena ya keilmuan antara orang awam dan juga orang-orang yang orang yang biasanya makrifat oleh hakikat itu sudah berbeda. Contoh, ada ulama tasawuf al-Khalasiyah dan Khairul itu mungkin apa sih yang Ya, al-Halaj. bukan Supaya sini benar ya. Atau al-Khalaj itu beliau punya pemikiran bahwasanya di dalam tubuh manusia itu memancarkan zat Tuhan dan pada saat itu sing bisa omongin dilalui kurang sampai 30 yang pada akhirnya al-Khalaj ini dianggap sesat dan beliau dibunuh. Sebenarnya bukan pemikirannya yang salah, tapi mungkin cara pengekspresiannya yang kurang pas. Memang ngomong di dalam suatu wilayah di berisi orang-orang awam, terus moro enek pemahaman seperti itu kan mesti ngomong tidak paham akan menganggap kok begini. Kemudian susah kan, terus lalu bisa foto bisa kayak contoh ini. Akhirnya itu. Tidak itu kan. Gula amannya itu.
Mungkin ada discuss lagi atau ya kalau lagi atau kalau pun mungkin dari sepakat kawin efek kawin apa Islamisasi juga berapa Waalaikumsalam.